Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang walaupun dalam suasana hujan, Allah Subhanahu wa taala tetap memberi kesempatan kepada kita untuk hadir di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Materi yang dibebankan kepada kami adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Ubudiyah, karangan Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliaulah sang syekh dalam ilmu tafsir, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu hadits, dan terkhusus dalam ilmu akidah. Lebih dalam lagi dalam ilmu dalam lagi. Ini lebih nampak lagi. Terkhusus ilmu tauhid yang paling mendasar, yaitu tentang pemurnian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tenang kita mengambil ilmu dari tulisan-tulisan beliau, sebab bersumber dari ahlinya. Allah memerintah kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dzikir, tanya yang ahli dalam ilmu ini, dalam Quran dan Sunnah, jika kalian tidak mengetahuinya. Ketika telah mengenal cahaya Islam yang sedikit dinampakkan di saat itu oleh orang-orang Nasara, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam belum terutus di saat itu.
Beliau masih berada di negerinya agama Nasara, dialah agama tauhid saat itu. Beliau mengenal Islam. Singkatnya beliau pun menyatakan keislamannya dan siap meninggalkan negerinya, menyusul pusat agama Nasara ketika itu di negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, apa yang beliau tanyakan? Siapa orang yang paling berilmu tentang agama ini? Ini fitrah. Orang yang tertuntun dalam kebaikan. Pasti mencari orang yang paling berilmu dalam kebaikan. Dan ini metode belajar yang sangat sempurna, yang didasari oleh tekad yang sangat hebat, himmah yang teramat tinggi. Sebab sebagian orang mau belajar, yang penting kan ta'lim, yang penting kan sudah ada majelis saya. Dia tidak ingin. Baik, hanya penanya fokus pada perintah, u'budu rabbak, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Baik, sudah jelas? Ini ilmu yang pertama, bahwa risalah ini lahir melalui pertanyaan. Luar biasa banyaknya pahala si penanya ini. Dia bukan orang berilmu. Si penanya bukan orang berilmu, justru penuntut ilmu. Tapi dia berserikat dengan sang syekh ini, dalam kebaikan-kebaikan besar ini. Banyaknya orang yang mendapatkan hidayah, pendalaman ilmu pun hambaan melalui pertanyaan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi para penanya, para penuntut ilmu yang melalui pertanyaan dan apa yang kita tuntut, berkah hidup di muka bumi, di alam barzah dan di alam akhirat semakin besar kita peroleh dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik, lihat dari awal, kitabnya diawali dengan basmalah. Kita semua telah memahami, dan saya tidak memperpanjang di sini, bahwa basmalah adalah kalimat sempurna yang kesempurnaannya dapat kita lihat pada sesuatu yang sengaja tidak disebut. Apa sesuatu itu? Bisa kata kerja, bisa kata benda. Kalau kata kerja, Iqra bismi rabbik, itu dalilnya. Bismi rabbik, basmalah ini, bismi rabbik ini basmalah, diikat dengan kata kerja Iqra. Kalau kata benda bisa dengan dalil Bismillahi majreha. Majreha, majraha, masdar, isim. Dia menjadi tempat terikatnya Bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab ini terikat dengan kata benda atau kata kerja. Banyak-banyak ulama memilih kata kerja. Katanya karena asal dalam beramal adalah kata kerja. Kalau kita memilih kata kerja, maka yang terbaik adalah kata kerja yang langsung bersesuaian dengan kerja kita, jangan yang umum. Dan kata kerja ini yang terbaik diletakkan di akhir, jangan diletakkan di awal. Sehingga untuk syekh, untuk pengarang, takdirnya adalah dengan seluruh nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, saya akan mengarang. Baru sempurna kalimat. Saya akan mengarang. Ini kalimat khusus.
Bukan kalimat umum. Bukan kalimat saya akan memulai kerja. Ini umum. Kurang mengenah dalam hati. Tapi ketika langsung kerja itu, maka lebih mengenah. Sehingga lebih memaksimalkan fungsi dari basmalah. Kalau mau minum, ya pakai mau minum. Mau berwudu, akan berwudu. Iya. Jadi takdirnya berbeda-beda, disesuaikan dengan pekerjaan kita. Ini satu dari beberapa rahasia kenapa hal ini dihilangkan. Kenapa tempat bergantungnya basmalah dihilangkan? Mungkin ada di antara antum berpikir, kenapa harus dihilangkan Ustaz? Supaya kita tidak cari-cari lagi. Kalau dimunculkan takdirnya, maka basmalah tidak akan terpakai kecuali hanya apa yang muncul itu. Misalnya hanya dimunculkan untuk membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Aqra'ul Quran. Hanya di basmalah. Maka kita tidak bisa pakai untuk minum, untuk makan, untuk mengarang, untuk berbagai kebaikan-kebaikan besar. Ini satu dari rahasia-rahasia kenapa dihilangkan, agar supaya basmalah bisa terpakai dalam semua kebaikan-kebaikan besar. Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya akan mengarang. Sini baru tenang kita dalam memaknai kalimatnya. Sebab lain atau rahasia lain kenapa sampai tempat tergantung terikatnya basmalah ini tidak disebut adalah karena posisi penyebutan basmalah adalah posisi harus nama Allah yang pertama terucap. Karena itulah kerja itu harus digeser. Agar supaya nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama terucap. Rahasia yang lain berhubungan, bukan ya? Itu dua yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Iya. Karena dia adalah posisi nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang harusnya segera terucapkan. Karena itu kerjaan kita tidak terungkap. Nama Allah semata yang kita ungkap. Sebab ini posisi permintaan pertolongan. Dan yang terbaik dalam meminta pertolongan langsung nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terungkap. Dan ini juga berhubungan dengan makna ba pada basmalah. Bismillah. Ba bermakna dengan. Hanya dengannya bermakna lagi isti'anah, permintaan pertolongan. Bismillah, dengan nama Allah. Dengannya mempunyai kandungan makna minta tolong. Dengan punya beberapa makna ya. Dengan tangan saya minum. Dengan kepergianmu, saya bersedih. Beda? Sama-sama dengan, tapi berbeda. Dengan yang pertama alat, dengan yang kedua sebab. Sama-sama dengan, tapi beda maknanya. Pada basmalah, dengannya ini bermakna al-isti'anah, minta pertolongan, permintaan pertolongan. Sehingga al-jar wal majrur, ba yang bermakna minta pertolongan ini berada dalam posisi terdepan guna melahirkan makna pengkhususan isti'anah. Saya katakan tadi kata kerjanya baiknya diakhirkan.
supaya lahir makna pengkhususannya. Kalau saya katakan saya akan mengarang Bismillahirrahmanirrahim, maka kalimatnya benar, sempurna sudah. Tetapi ketika saya katakan Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian muncul saya akan mengarang, maka ini melahirkan makna pengkhususan isti'anah. Guna apa? Guna lahirnya hakikat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kitab ini dari awal sampai akhir itu akan mengurai dua hakikat ini, hakikat iyyaka na'budu dan hakikat wa iyyaka nasta'in. Hanya nanti Syekh nanti baru hubungkan di tengah kitab, baru nanti diungkap di tengah kitab. Hanya karena kita sudah baca, dibocorkan duluan. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, orang yang sampai dalam hakikat wa iyyaka nasta'in, maka dia akan menjadikan basmalahnya bermakna pengkhususan. Hanya kepada Allah dia minta pertolongan dalam keberhasilan kerja-kerja dia, dalam berberkahnya, dalam kebaikan kerja-kerja dia. Hanya kepada Allah dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini basmalah, ikhwan. Kalimat yang sangat luar biasa. Seandainya basmalah tidak mempunyai keutamaan kecuali hanya menjadi awal setiap surah, maka cukup sebagai keutamaan yang sangat dahsyat yang tiada tandingannya. Kenapa bukan la ilaha illallah yang mendahului? Kenapa bukan subhanallah? Kenapa bukan alhamdulillah yang mengawali? Tapi kenapa Allah menetapkan basmalah untuk mengawali surah demi surah yang merupakan ilmu yang tiada tandingannya? Kenapa harus dengan basmalah? Itu tidak lain karena basmalah adalah kedahsyatan ilmu, kedahsyatan kekuatan, dan sekaligus disinilah kedahsyatan doa itu. Doa permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Karena itulah basmalah dalam syariat Allah, Allah jadikan terpakai dalam semua kebaikan. Secara langsung Nabi SAW langsung menuntunkan basmalah untuk makan, untuk minum, berwudu. Ini langsung menyembelih. Ini tiga saja, makan, minum, berwudu. Bisakah hidup kita lepas dari pekerjaan-pekerjaan ini? Tidak mungkin. Ternyata setiap pekerjaan kita sudah disyariatkan harus melewati basmalah. Ini satu dari sekian banyak sebab, dan ini termasuk sebab besar kenapa usaha-usaha kita tidak mendapatkan banyak berkah, karena basmalahnya kurang mantap. Basmalahnya terlalu fasih, akhirnya tidak dimaknai. Jangankan yang itu, basmalah dalam membaca Al-Quran pun lolos penjiwaannya. Karena terlalu fasih sudah. Basmalah di saat makan, alhamdulillah masih teringat basmalah. Tetapi apakah kita betul-betul minta pertolongan? Apa kita betul-betul minta pertolongan? Itulah masalah kita. Ini permasalahan dalam semua bidang ilmu. Banyak-banyak terungkap dalam kehidupan kita hanya apa yang nampak tanpa jiwanya ilmu itu. Padahal beriman lahir dan batin. Beriman itu harus lahir dan batin. Al-ikhwah rahimahullah. Mulailah dari basmalah. Jangan tergesa-gesa, mulai dari basmalah. Al-ikhwah rahimahullah. Hubungan suami istri, doanya juga dengan basmalah. Menutup pintu-pintu di saat maghrib, menjelang maghrib dengan basmalah. Di saat seseorang tersandung di atas kendaraan, menginjak lubang misalnya,
dengan basmalah juga? Coba lihat posisi basmalah. Tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Kita memerlukan basmalah. Tapi yang jelas, fokus dulu untuk berbasmalah mengawali kitab Al-Ubudiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Doa permintaan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan nama-nama Allah. Ini satu dari kehebatan basmalah. Ismi, nama. Kata tunggal, tetapi diidhafahkan kepada Allah. Ismillah, sehingga bermakna seluruh nama-nama Allah. Para ulama ahli bahasa, ahli tafsir mengatakan al-mufradul mudhaf dalla 'alal umum. Kata mufrad tunggal tetapi diidhafahkan maka dia menunjukkan makna umum. Dalam bahasa Indonesia ini juga sudah terpakai. Kalau saya katakan tangan saya bersih, kita pahami apa? Berapa tangan saya? Terpahami dua. Walaupun saya katakan kata tunggal, tangan saya bersih. Sebab kata tangan saya sandarkan ke saya dan kita memahami saya itu hanya memiliki dua tangan. Jadi kata tunggal menunjukkan makna umum, disesuaikan dengan mudhaf ilaihnya, keumumannya. Sekarang bismillah dengan nama Allah, maka pahami maknanya adalah dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu atau tidak kita ketahui. Ada diturunkan dalam Quran, diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya, pernah Allah ajarkan kepada siapapun juga, atau yang masih tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya masuk di sini. Di sini hebatnya basmalah. Doa yang terdahsyat yang mengawali setiap surah dalam Al-Quran, yang sangat kita perlukan dalam setiap amalan-amalan kita dalam kehidupan kita. Permintaan dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah Allah. Ini ubudiyah terkhusus. Ini penghambaan yang sangat hebat. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang terindah. Maka berdoalah, memintalah kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Ini ada uraiannya, doa ibadah dan doa masalah. Coba fokus dalam doa masalah. Kita disuruh meminta kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Aturannya, pakai nama yang sesuai dengan permintaan kita. Kalau ingin rezeki, ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki. Baru cocok. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah ya Allah, engkaulah yang maha menyembuhkan. Cocok. Sebab perintah Allah meminta kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya, nama yang sesuai. Kalau kita dalam posisi kurang mengenal nama-nama Allah, basmalah adalah jalan keluar. Sebab basmalah sudah meringkup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah dengan nama Allah. Jadi di saat orang membaca basmalah, mulai muncul apa? Apa tempat bergantungnya? Ketika dia baca maka di sini mulai lahir makna permintaan pertolongan. Ketika dilanjutkan isim, nama, seluruh nama-nama Allah. Jadi dalam setiap kata orang pasti akan berbeda-beda dalam basmalah. Pasti berbeda. Sebab orang berbeda dalam beristi'anah. Orang berbeda dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Pasti berbeda. Walaupun seluruh kita saat ini dalam dasar memahaminya, dasar ilmunya sama. Tapi ucapannya, kandungan ucapan kita pasti berbeda. Apalagi kalau masuk pada kalimat selanjutnya, lafaz Allah, Bismillah, dengan seluruh nama-nama Allah. Ini akan lebih berbeda lagi, jamaah.
akan nampak betul perbedaan di sini. Allah berfirman, "Idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Jika diingatkan Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Getaran ini disesuaikan dengan ilmu kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hanya ilmu yang mendasar adalah apa makna dari nama ini. Kalau saya tanya, kenal Allah, semua akan menjawab sesuai dengan kadar pengenalannya. Kenal. Tapi kalau saya tanya, apa arti Allah? Apa arti Allah? Sama kalau saya tanya, kenal Ar-Rahman? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Kenal siapa Ar-Rahman? Kita akan jawab sesuai dengan ilmu kita. Kalau saya tanya, apa arti Ar-Rahman? Ini kita bisa jawab. Apa arti Ar-Rahman? Ya, Maha merahmati. Iya. Sekarang Allah apa artinya? Ini kalau salafi tidak tahu ini, aduh. Ada orang yang berusaha melakukan proses ma'rifatullah, ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah lebih dalam. Ternyata ketika sudah sampai dalam puncak mengenal nama Allah saja dia belum tahu. Apa arti Allah yang dia ma'rifati itu? Dia berusaha kenal itu. Ini ilmu jamaah sangat luar biasa. Allah bermakna yang maha berhak untuk disembah. Dari al-ilah, dari masdar al-uluhiyah. Kalau Ar-Rahman dari rahmah, Ar-Razzaq dari rizq, Al-Alim dari ilmu. Kalau Allah dari al-ilahiyah, yang kepadanya diserahkan penghambaan, yang kepadanya diperuntukkan al-ubudiyah. Allah yang maha berhak untuk disembah. Cukup kita mengenal nama ini, maka sekedar kita kenal nama ini, maka kita sudah mantap, yakin sudah, la ilaha illallah. Pasti langsung terima. Cukup mengenal namanya Allah saja, kita akan langsung menyatakan la ilaha illallah. Sebab sampai sekarang banyaknya orang yang mengaku Tuhan. Adakah di antara mereka yang mengaku sebagai Allah? Ada? Fir'aun mengaku Tuhan. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, mengaku sebagai Rabb. Dia tidak mengatakan dirinya Allah. Musailamah al-Kadzdzab mengatakan dia adalah Ar-Rahman. Tapi Allah tidak. Sementara Allah artinya apa? Yang maha berhak untuk disembah. Dan yang memilikinya hanya satu. Dia Allah. Pertanyaan ketiga, sehubungan dengan nama ini, apa kedalaman makna dari nama ini? Ini diurai sedikit sebab basmalah ini. Apa kedalaman makna dari nama ini? Inilah yang kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dia adalah nama yang seluruh makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kembali kepadanya. Allah adalah yang maha mendengar, yang maha melihat,
yang maha mengetahui, yang maha memberi rezeki, yang maha mencipta, yang maha baik, yang maha mengampuni, yang maha melingkup, yang maha menguasai, yang maha hebat, yang maha merahmati. Seluruh makna dari nama-nama Allah, sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kembali kepada lafaz ini. Sehingga ketika disebut Allah, maka getaran yang akan kita peroleh pasti berbeda. Sebab berbeda setiap hamba dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah akan berbeda untuk setiap hamba. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan rahmat yang sangat luas. Perbedaannya satu pada lafadznya. Ar-Rahman dengan tambahan dua kata, alif dan nun. Ar-Rahim dengan tambahan satu huruf, yaitu ya. Tambahan huruf dalam kata bahasa Arab itu menunjukkan tambahan makna. Karena itu Ar-Rahman, kandungan rahmah yang terdapat di dalamnya ablaq, lebih luas, lebih mendalam. Ibnu Qayyim mengatakan Ar-Rahman adalah sang pemilik rahmat yang ada pada diri Allah, pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ar-Rahim adalah yang maha merahmati, yang rahmatnya sampai kepada hamba-hambanya. Wabihi nasta'in, dan hanya dengannya kami meminta pertolongan. Kalimat ini adalah kalimat pemantapan dari basmalah. Sebab ba sudah merupakan doa isti'anah, permintaan pertolongan. Setelah itu beliau membaca sebahagian dari khutbatul hajah. Innal hamdalillah, sungguh segala pujian hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, dan seterusnya sampai wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat-kalimat ini jamaah, seandainya kita cermati, pahami lebih dalam, maka sungguh merupakan kalimat yang sangat dahsyat. Coba pahami kisah singkat ini. Pernah kita sampaikan kisah keislaman sahabat Dimat, sang ahli ruqyah. Beliau ahli ruqyah sebelum jadi muslim. Ketika beliau musyrik, beliau sudah ahli ruqyah. Datang ke Makkah di awal-awal Islam. Di awal Islam kita sama memahami bagaimana hebatnya permusuhan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terhadap beliau alaihi salatu wassalam, permusuhan sangat nampak. Sesampainya di Makkah, beliau mendengar orang-orang bodoh Makkah mengatakan, Inna Muhammadan majnun, Muhammad itu orang gila. Beliau pun tertarik untuk berjumpa dengan beliau alaihi salatu wassalam. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan penyakitnya. Beliau berkata, Ainahu la'allallaha ayyashfiyahu ala yadayya. Di mana dia? Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Ingin bertemu, semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Perhatikan kalimat semoga Allah menyembuhkannya. Ini ucapan beliau ketika beliau masih musyrik. Ini ilmu penting dalam penghambaan untuk membedakan mana orang yang bertauhid, mana orang musyrik. Jadi orang musyrik di zaman Nabi yakin yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana perbedaannya? Perbedaannya pada ubudiyah yang murni dan tercampuri. Ini akan kita bahas. Setelah berjumpa dengan beliau alaihi salatu wassalam, beliau pun memperkenalkan diri bahwa beliau ahli dalam ruqyah, dan beliau nyatakan telah banyak yang sembuh dengan izin Allah melalui kedua tangan beliau. Beliau katakan dengan izin Allah banyak yang sembuh dengan izin Allah. Beliau hanya menempatkan dirinya pada posisi sebab. Ini luar biasa, beliau tegaskan lagi di sini. Ini prinsip. Orang musyrikin meyakini hal ini.
Yang mengherankan jamaah, sebahagian tokoh-tokoh muslim ketika masuk dalam proses ruqyah menganggap dirinya lah yang menyembuhkan. Ini kalimat kesyirikan. Saya sudah sembuhkan si anu, saya bisa sembuhkan si anu. Terus yang datang bilang, Ustaz tolong sembuhkan, ini juga berpenyakit. Tapi kalau yang datang wajarlah, walaupun salah, sebab orang awam. Tetapi kalau sang ustaz yang mengatakan, iya, pakai insya Allah lagi, insya Allah saya akan sembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah. Sahabat Dimat ketika masih musyrik tidak menyandarkan kesembuhan kepada dirinya, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahalumma, kata beliau, maka mari kemari, saya mau ruqyah. Apa jawaban Nabi yang tertuduh sebagai orang gila dan sudah ada orang yang mau meruqyahnya? Kalau kita mungkin ya sudah melayang pukulan. Kurang ajar kau tuduh saya orang gila. Atau minimal kalau sabar akan keluar penjelasan. Saya bukan orang gila, saudara. Itu hanya tuduhan. Tetapi Nabi tidak melakukan itu. Nabi mengatakan apa? Ini dia, khutbatul hajah yang beliau baca. Nabi bersabda, Innal hamdalillah nahmaduhu. Dalam hadis yang saya baca tidak disebut wa nasta'inu, tapi dalam hadis yang lainnya ada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai di situ Nabi baca. Dimat langsung terhentak, menyatakan, demi Allah, saya sudah mendengar ucapan para dukun. Saya sudah mendengar ucapan tukang-tukang sihir. Saya sudah mendengar ucapan para penyair. Demi Allah, tidak ada yang semisal ucapan ini. Akhirnya beliau yang sembuh dari penyakitnya. Sini tanganmu, saya baiat untuk Islam. Dalam lafaz yang lainnya, beliau mengatakan, A'id alayya kalimatik haula. Ulangi kalimat-kalimat itu kepada. Fa innaha qad balaghna qamusal bahar. Sungguh kalimat-kalimat itu telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Dimat mampu memahami kedalaman kalimat ini. Ini rahasia hidayah. Ilmu yang benar, yang mendalam. Itu rahasia hidayah. Rahasia hidayah ini mampu menembus kegelapan bagaimanapun gelapnya, kekerasan bagaimanapun kerasnya. Ilmu yang benar. Beliau mampu memahami kalimat innal hamdalillah. Ini kalimat yang kedalamannya menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Yang oleh banyak kaum muslimin, jangankan kedalamannya, sekedar 1 meter ke bawah saja, ya untung-untunglah kalau bisa diselami. 1 meter ke bawah, kedalaman dari hikmah innal hamdalillah. Al-ikhwah rahimahullah, itu adalah problematika kita. Ini bisa masuk dalam materi problematika umat. Ini materinya orang-orang. Tapi hampir dalam setiap materi itu kita tidak akan bisa menjumpai bahwa hakikat permasalahan adalah dangkalnya ilmu. Dangkalnya ilmu, banyaknya kebodohan. Itu permasalahan umat yang paling besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita tidak bahas kandungan innal hamdalillah. Ada perlu pembahasan tersendiri. Perlu daurah tersendiri
ustadz-ustadz yang ada insyaallah taala bisa membantu untuk hal itu. Sudah ada kitab, ya, ada sebagian ulama yang membahas, mengurai kandungan ya khutbatul hajah ini. Baik. Cermati pertanyaan dalam pendahuluan ini. Mal ibadah, apa itu ibadah? Kita akan temukan jawabannya. Apa cabang-cabangnya? Kita akan temukan jawabannya. Apakah kandungan agama? Agama ini seluruhnya masuk dalam ibadah atau tidak? Atau dia terpisah? Atau ibadah sebagian dalam agama? Iya. Sebagiannya tidak? Atau memang terpisah? Atau seluruhnya satu? Iya. Coba lihat pertanyaan si penanya ini. Ini bukan orang sembarang yang bertanya. Apalagi kalau kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Wa ma haqiqatul ubudiyah? Apa hakikat dari penghambaan itu? Ini sangat nampak dari pertanyaan ini bahwa di zaman itu uraian tentang hakikat penghambaan banyak tersebar di tengah masyarakat. Ini orang ingin ilmu dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang hakikat penghambaan ini. Dia menginginkan ilmu yang murni, ilmu yang datang dari ahli penghambaan itu. Hakikat ubudiyah. Apalagi istilah ini sekarang, sudah jadi istilah tersendiri. Ada orang sudah sampai dalam jenjang hakikat. Ini kata hakikat ini. Hakikat, ma'rifat, sudah mukasyafah, sudah tersingkap bagi dia. Ini istilah-istilah ini. Baik. Kalau kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang terakhir, lebih nampak lagi bahwa si penanya ini orang yang sudah dalam penghambaan. Apakah ada makom kedudukan yang lebih tinggi dari penghambaan ini di dunia dan di akhirat? Berarti orang ini sudah memahami dalam kehidupan dunia ini ada jenjang-jenjang kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ingin mempertanyakan ubudiyah itu di posisi apa dia dalam maqam ini. Apakah ada di atasnya? Nampak jelas ya dari pertanyaan ini. Kita bisa menggambarkan sedikit kondisi si penanya. Dan alhamdulillah kitab ini memberi uraian yang sangat mendalam. Sangat mendalam. Hanya uraian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam membahas sebuah pembahasan itu keumumannya sama dengan kitab-kitab beliau yang lainnya. Tidak sama dengan metode orang-orang sekarang. Mengurai, mempersingkat, praktis. Metode beliau dalam mengurai mirip dengan metode Al-Quran. Antum baca Al-Quran? Antum baca Al-Quran. Kemudian bandingkan Al-Quran dengan karangan manusia. Apalagi yang ada sekarang. Karangan manusia kadang kita lihat, luar biasa bagusnya ini karangan. Mudah, dipermudah ini. Tapi ingat, tidak semua yang mudah itu berbobot. Dalam Al-Quran coba lihat coba kita baca surat Al-Baqarah. Apalagi masuk dalam pemaparan kisah. Setiap lafaz-lafaznya pasti mempunyai kandungan makna yang sangat mendalam. Tapi kalau kita lihat secara global, seperti pemaparan orang yang berceramah. Menyampaikan sesuatu, kemudian seolah-olah baru teringat lagi
diungkap lagi. Seolah-olah seperti itu, padahal tidak. Itu memang terurai seperti itu dengan hikmah, dengan maksud yang sangat mendalam. Kadang Allah memulai dalam satu pembahasan kemudian diurai, selanjutnya diulang lagi pembahasan tapi dalam lafaz yang berbeda. Atau kadang lafaznya sama, tetapi sebelum dan setelahnya telah berbeda, mempunyai penekanan tersendiri. Karangan-karangan para ulama seperti ini, sebab mereka mendalam dalam memahami Al-Quran. Mereka terdidik di atas petunjuk Al-Quran. Mereka mengarang seperti mereka menulis. Beda dengan metode kita. Metode kita baca semua kitab ini misalnya, ambil kesimpulan-kesimpulannya. Kitab Al-Ubudiyah bisa menjadi 2 lembar. Jadi 2 lembar kitab Al-Ubudiyah. Pembahasan Al-Ubudiyah di sini, definisinya ini, uraiannya ini, beberapa poin-poin pentingnya ini. Sudah, itulah. Ini mempermudah, tetapi apa? Dalam membentuk sangat sulit membentuk pribadi metode ini. Dalam membentuk manusia supaya bisa memahami ilmu, metode ini sangat sulit. Metode ini sangat sulit. Kalau saya simpulkan ini kitab Al-Ubudiyah dalam beberapa lembar, baca. Kita bisa membacanya, memahaminya. Tapi bagaimana dia membentuk jiwa kita? Sulit. Sementara ilmu tujuannya apa? Ke arah pembentukan. Beliau urai dalam uraian agar supaya lahir pembentukan. Tidak sekedar disampaikan ilmu, terserah kamu terima atau tidak. Para ulama jamaah dalam menyampaikan ilmu betul-betul memperhatikan tanggung jawab, harus tepat dalam menyampaikan ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pendahuluan dari kitab ini. Kita masuk insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya habis maghrib. Habis maghrib masuk dalam uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terhadap al-ubudiyah. Beliau langsung kata beliau, al-ibadah hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-batinah wad dhahirah. Ini definisi yang sangat terkenal. Ternyata definisi ini jawaban pertama dalam kitab Al-Ubudiyah. Jadi definisi ibadah yang terkenal itu ini dia. Kalimat pertama dari jawaban Syekh dalam kitab Al-Ubudiyah. Beliau langsung definisikan ibadah. Apa itu ibadah? Langsung sebutkan jawabannya. Beliau tidak sebutkan dulu definisi dari sisi bahasa. Nanti definisi sisi bahasa pada beberapa lembar selanjutnya baru masuk definisi dari sisi bahasa. Ini metode tersendiri dalam memahamkan ilmu. Kalau metode keumumannya, ibadah secara bahasa adalah, dan menurut istilah adalah enak didengar, tapi bagaimana dalam membentuk. Ini dia. Al-ikhwah rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan selanjutnya. Sekian, subhanakallah walhamdulillah.